Selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, pasti semua yang ada di sini sudah siapkah mendengarkan firman Tuhan? Kalau gitu semuanya ayo kita lipat tangan dan tutup mata, ikuti doa kami Michelle ya. Tuhan Yesus, kami sudah siap Tuhan untuk membuka telinga kami dan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami taat mendengarkan hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu nggak? Ini barang-barang apa sih yang kami Michelle pegang? Ya betul, ini namanya adalah make up. Nah, ini namanya bedak yang biasanya Kak Michelle pakai di pipinya Kak Michelle. Kalau ini namanya adalah lipstick. Kalau lipstick biasanya dipakai di mana? Hayo. Apakah di sini? Oh, bukan. Kalau lipstick itu ditaruhnya di bibir dong, Kak. Nih. Biar jadi merah warna bibirnya. Nah, terakhir kalau kakak udah pakai bedak dan udah pakai lipstick, kakak biasanya akan pakai ini. Ini adalah parfum supaya Kak Michelle jadi wangi. Semprot, semprot. Wah, kecium gak nih sama adik-adik? Nah, tahu gak sih adik-adik, kalau di Alkitab itu ada juga loh seseorang yang didandani seperti Kak Michelle sekarang ini. Dia juga pakai bedak, pakai lipstick, dan dikasih parfum juga. Dan bukan hanya itu, dia juga diberikan sebuah tugas yang sangat istimewa dari Allah. Ingatkah adik-adik cerita minggu lalu tentang Raja Ahasiweros yang memanggil ratunya untuk datang ke pesta? Adik-adik ingat gak apa yang dilakukan oleh ratunya, si Ratu Wasti? Ya, Ratu Wasti dengan sombongnya menolak permintaannya Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros pun jadi marah. Dia tidak mau lagi punya Ratu Wasti menjadi ratunya. Sekarang Allah memakai seseorang yang sangat cantik untuk menjadi ratu baru. Ia bernama Esther. Esther itu sangat dekat dengan Allah. Dia nggak sombong kayak Ratu Wasti dulu. Esther ini sangat mengasihi Allah. Adik-adik tahu nggak sih kalau Allah itu sangat senang kalau anak-anaknya taat dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh seperti Ratu Esther. Gimana kalau dengan adik-adik? Apakah adik-adik mengasihi Allah? Coba tadi gimana sikap adik-adik waktu memuji Allah? Atau gimana sekarang adik-adik saat lagi mendengarkan firman Tuhan? Apakah semuanya duduk dengan rapi dan mendengarkan firman dari Kak Michelle? Atau semuanya dari tadi iseng tangannya gangguin adik kakaknya? Atau mungkin duduknya enggak ini tapi malah senderan gitu? Nah, Allah itu menunggu adik-adik juga, anak-anaknya untuk datang kepadanya dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh, sama seperti Ratu Esther. Bukan cuma Tuhan loh yang mengasihi Esther, Raja Ahasiweros pun juga sangat mengasihi Esther. Bahkan bukan cuma sang raja doang, melainkan pegawai-pegawainya, pelayan-pelayannya, pokoknya semua orang yang melayani Esther juga sangat mengasihi dia. Wah, seneng ya kalau disayangi oleh banyak orang. Kak Michelle sih pasti senang banget kalau orang-orang sekitar kakak juga mengasihi Kak Michelle. Esther itu sangat mengasihi Allah, jadi orang-orang sekitarnya pun juga mengasihi dia. Kalau kamu mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, orang-orang di sekitarmu pun juga pasti mengasihi kamu. Tapi ternyata di istana itu ada satu orang yang jahat. Dia ingin mencelakai orang-orang Yahudi, yaitu termasuk Esther. Orang jahat ini namanya adalah Haman. Haman tidak mengasihi Tuhan. Bahkan Haman juga tidak mengasihi orang-orang yang di sekitarnya. Hati Haman tuh cuma dipenuhi oleh kejahatan. Tidak ada Tuhan di dalam hatinya sama sekali.
celakanya Raja Ahasiweros mau menuruti rencananya Haman untuk membunuh semua orang Yahudi. Raja Haman gak tahu kalau Ratu Ester juga adalah seorang Yahudi. Dia tidak tahu kalau hati Haman itu penuh dengan kejahatan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu hati kita semua yang paling dalam sekalipun. Dan Tuhan pun tahu kalau hatinya Haman itu hanya dipenuhi oleh kejahatan. Dan Tuhan pun akhirnya mau untuk melindungi anak-anaknya dari niat jahatnya Haman. Orang-orang Yahudi pun menjadi sangat ketakutan saat mendengar rencananya Haman untuk membunuh semua orang Yahudi. Mereka menjadi bingung dan ketakutan. Apa ya Tuhan yang bisa mereka lakukan supaya tidak dibunuh? Tapi mereka kan hanya rakyat biasa. Mereka belum tentu punya kuasa untuk membatalkan rencananya Haman. Tapi ingat gak adik-adik, kalau Tuhan sudah menaruh satu orang di istana, satu orang Yahudi yang mengasihi Allah. Siapa namanya? Ya, Tuhan sudah menaruh Ester di istana, orang yang sangat mengasihi Allah. Ester pun akhirnya menyuruh orang-orang Yahudi untuk berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sementara itu, Ester pun sudah berencana untuk menemui Raja Ahasiweros. Nah, tapi tidak semua orang bisa menemui seorang raja sembarangan. Kalau Raja Ahasiweros didatengin tapi Raja Ahasiweros yang gak mau terima, dia bisa saja memerintahkan orang itu untuk dibunuh. Serem banget ya adik-adik. Mungkin waktu itu Ester saat itu juga merasa bingung dan merasa takut. Gimana dong kalau misalkan Ester sudah mendatangi Raja Ahasiweros, tapi Raja Ahasiwerosnya gak mau ketemu sama dia. Harinya pun tiba. Ester sudah mau datang menemui Raja Ahasiweros. Saat Ester menemui sang raja, kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Apakah Raja Ahasiweros menjadi kesal? Apa jangan-jangan Esternya dihukum mati? Wah, ternyata adik-adik, Allah memberikan kasih ke dalam hatinya Raja Ahasiweros. Jadi saat dia melihat Ester datang, bukannya kesel, dia malah senang. Dan akhirnya Ester pun menceritakan apa yang ada di dalam hatinya. Dia menceritakan ke Raja Ahasiweros kalau ada seseorang yang berencana untuk membunuh Ester dan seluruh bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Raja Ahasiweros pun menjadi marah, menjadi sangat marah. Dia sangat mengasihi Ester dan tidak mau ada orang lain yang menyakitinya. Sejak hari itu pun akhirnya Raja Ahasiweros tidak jadi membunuh bangsa Yahudi. Hore, puji Tuhan. Nah, adik-adik, semua itu terjadi kira-kira karena apa ya? Apakah karena Ester itu seorang ratu yang cantik? Apakah itu semua karena kepintarannya Ester sendiri atau keberaniannya Ester? Bukan, semua itu terjadi karena Ester dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Nah, seperti Ester juga nih, adik-adik di rumah pun juga bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang sekitar kalian. Jadi, kalau begitu, apapun yang kalian lakukan di rumah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian masih sekolah, belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena kalian bisa dipakai Tuhan. Kalau kalian lagi mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh, karena kalian bisa saja dipakai Tuhan. Kalau kalian lagi les, kalau kalian lagi bermain, apapun yang kalian lakukan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, gak boleh setengah-setengah, karena kalian bisa dan akan dipakai oleh Tuhan untuk membantu orang-orang di sekitar kalian. Sekarang waktunya kalian ucapin ayat hafalan bulan Oktober bersama-sama dengan kakak.
Siap ya semua? Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sudah bisa semua adik-adik? Kakak yakin kalau adik-adik Jupiter tuh hebat sekali. Sekarang Kak Michelle akan pimpin kita semua dalam doa penutup. Ikuti doa Kak Michelle ya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang bisa memakai setiap kami. Pakailah kami Tuhan sejak kecil supaya nama-Mu ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik Jupiter. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.